Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa. Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Bab 21 ayat 20-25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Injil hari ini, Yohanes bab 21 ayat 20-25 bercerita tentang murid yang dikasihi Yesus, dan kata penutup, Injil Yohanes yang mencatat bahwa masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Siapakah murid yang dikasihi itu? Injil Yohanes menampilkannya 5 kali secara anonim. Ia menemani Andreas saat Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Anak Domba Allah, Yohanes bab 1 ayat 35-40. Ia duduk di dekat Tuhan Yesus dan bersandar padanya, pada perjamuan terakhir, bab 13 ayat 23, bab 21 ayat 20. Ia berdiri di kaki salib, bab 19 ayat 26. Ia melihat makam Tuhan Yesus yang kosong bersama dengan Petrus, bab 20 ayat 2-8, dan ia memperkenalkan Tuhan kepada Petrus, saat menampakkan diri di pantai Danau Tiberias, bab 21 ayat 7. Murid yang dikasihi, adalah murid yang setia mengikuti Tuhan, tinggal di dekatnya, untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan, serta memperkenalkan Tuhan kepada semua orang. Ia adalah tokoh simbolis, yang mewakili murid Tuhan yang sempurna. Sosok itu akan terus ditemui dalam setiap zaman sampai Tuhan datang kembali dengan kemuliaannya. Murid itu adalah kita. Kita akan tetap tinggal, demikian juga anak cucu kita, untuk terus dipakai dan diteguhkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi, peristiwa Yesus Kristus, kelahiran, perutusan, wafat, kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh-Nya, saksi yang memberitakan bahwa Allah itu adalah kasih, dan dalam kasih-Nya, Ia ingin kita selamat dan hidup dalam kelimpahan dan kesempurnaan kasih. Injil tidak memuat segala tentang Tuhan Yesus. Injil bukanlah catatan sejarah, melainkan kesaksian iman jemaah perdana tentang Tuhan Yesus, yang harus dihubungkan dengan seluruh kitab suci, dibaca dalam terang Roh Kudus. Yohanes dalam tulisan Injil Tuhan Yesus, tidak sanggup mencatat perbuatan Tuhan Yesus satu persatu. Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Tetapi seperti dulu para rasul memenuhi Yerusalem dengan ajarannya, demikianlah kita para murid Tuhan Yesus sendiri harus memenuhi dunia dengan perbuatan-perbuatannya, yang mencerminkan Kristus. Injil bukan kitab hukum, melainkan buku hidup di mana Tuhan Yesus berdiri di tengah dan mengarahkan dunia dan manusia dengan Injilnya. Semoga Injil Sabda Tuhan dapat menyentuh hati dengan Roh-Nya, dan menjiwai hingga perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat penugasan pelayanan, dan doa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah aku kekuatan untuk dapat mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi,
agar aku mampu menjadi pengikut dan pelayan-Mu yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.